Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Daudi Mas Aprianto dari Fakultas Hukum kelas 03 semester 4 dengan NPM 211000098. Di dalam video kali ini saya akan mempresentasikan tentang hak sewa di dalam hukum agraria. Dan materi-materi yang akan saya sampaikan, yang pertama pengertian dari hak sewa, yang kedua dasar hukum dari hak sewa, yang ketiga subjek hukum hak sewa atau seseorang yang dapat melakukan atau mendapatkan hak sewa tersebut, yang keempat jangka waktu hak sewa, yang kelima cara agar hak sewa tersebut disahkan secara hukum, dan yang keenam hapusnya hak sewa. Materi yang pertama, pengertian dari hak sewa. Menurut UPA di dalam pasal 44 UPA, hak sewa untuk bangunan yaitu hak yang dipunyai seseorang atau badan hukum atas tanah yang memberikan wewenang kepada pemegangnya untuk mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya dengan sejumlah uang sewa. Menurut ahli Urip Santoso, hak sewa untuk bangunan adalah hak yang dimiliki seseorang atau badan hukum untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah hak milik orang lain dan dengan membayar sejumlah uang sewa dan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati oleh pemilik tanah dengan pemegang hak sewa untuk bangunan. Materi yang kedua yaitu dasar hukum hak sewa. Di dalam dasar hukum hak sewa terdapat 3 pasal. Yang pertama, pasal 44 UPA yang berisikan tentang pengertian dari hak sewa tersebut dan juga bagaimana seseorang dapat melakukan pembayaran dari hak sewa. Yang kedua, pasal 45 UPA. Di dalam pasal 45 UPA berisikan tentang subjek hukum atau siapa saja yang dapat melakukan hak sewa tersebut. Yang ketiga, PP nomor 24 tahun 1997 yang berisikan tentang pendaftaran tanah atau hal-hal yang diperlukan untuk melakukan proses dari hak sewa tersebut. Materi yang ketiga yaitu subjek hak sewa atau seseorang yang dapat menjadi pemegang hak sewa yang menurut pasal 45 UPA. Yang pertama, warga negara Indonesia. Yang kedua, warga negara asing yang sudah bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia. Yang ketiga, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Dan yang keempat, badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Materi yang keempat yaitu jangka waktu dari hak sewa untuk menentukan suatu waktu yang diperjanjikan patut atau tidak patut erat kaitannya dengan kebiasaan yang berlaku. Menurut pasal 44 UPA dan pasal 45 UPA, seperti layaknya hak pakai, jangka waktu hak sewa yaitu maksimal 25 tahun dan dapat diperpanjang lagi 25 tahun. Akan tetapi menurut PP nomor 103 tahun 2015 pada pasal 1592, 1593 dan juga 1597 KUH Perdata serta perjanjian sewa menyewa pembanding tertanggal 1 Maret 2017 selama 1 tahun, pada tanggal 20 April 2017 selama 20 tahun, 11 April 2017 selama 25 tahun, dan 7 Mei 2017 selama 5 tahun. Maka dari itu, waktu yang dimaksud haruslah waktu yang pasti, seperti untuk 1 jam, 1 hari, 1 minggu, dan juga 1 tahun. Akan tetapi menurut pasal 44 dan pasal 45 tersebut dijelaskan maksimal 25 tahun dan dapat diperpanjang hingga 25 tahun. Materi yang kelima yaitu terjadinya hak sewa. Terjadinya hak sewa dapat terjadi melalui notaris dengan melakukan perjanjian antara seseorang yang menyewakan tanahnya atau bangunannya dengan seseorang yang melakukan penyewaan. Dan
aturan mengenai perubahan fisik terhadap barang yang disewakan tidak diatur jelas dalam KUH Perdata. Akan tetapi di dalam pasal 1567 KUH Perdata diatur bahwa pada saat mengosongkan barang yang disewanya, seorang penyewa didapat membawa dan juga membongkar segala barang apa yang telah dibuatnya pada barang sewaan atas biayanya sendiri. Dengan demikian, KUH Perdata menunjukkan penyewa suatu rumah untuk melakukan perubahan atas fisik bangunan yang disewanya. Tetapi ketika di dalam perjanjiannya terdapat aturan mengenai tidak diperbolehkan merubah tatanan atau melakukan pembongkaran fisik bangunan, dapat dikenai sanksi atau tindakan tersebut salah. Akan tetapi jika di dalam peraturannya dalam saat perjanjian sewa menyewa tidak ada hal tersebut, maka seorang penyewa tidak melakukan pelanggaran hak atau tidak melakukan pelanggaran hukum. Materi yang keenam yaitu hapusnya hak sewa untuk bangunan. Yang pertama, jangka waktunya berakhir atau perjanjiannya berakhir. Yang kedua, diberhentikan sebelum jangka waktunya berakhir dikarenakan pemegang hak sewa untuk bangunan tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak sewa untuk bangunan. Yang ketiga, dilepaskan oleh pemegang hak sewa untuk bangunan sebelum jangka waktunya berakhir. Yang keempat, hak milik atas tanahnya dicabut untuk kepentingan umum. Yang kelima, tanahnya musnah atau terkena bencana. Dan itulah 6 materi yang telah saya sampaikan mengenai hak sewa di dalam hukum agraria. Dan saya berharap agar teman-teman dapat mengerti tentang materi yang telah saya sampaikan dan menambahkan ilmu tentang hak sewa di dalam hukum agraria, mengenai apakah itu hak sewa, jangka waktunya, dasar hukum, subjek, dan bagaimana seseorang dapat melakukan atau dapat mendapat hak sewa dan juga hapusnya hak sewa. Dan saya mohon maaf apabila terdapat salah kata atau salah tingkah laku yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.